Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Aratea Nukawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Meneruskan cerita yang kemarin ya. Jadi setelah saya memutuskan untuk berpisah, saya fokuskan untuk pemulihan kesehatan saya. Jadi gimana sih saya harus sehat nih? Saya jadi gimana ya? Jadi saya itu harus bangkit gitu. Gimana saya harus bangkit? Saya harus semangat ini gitu. Jadi di sini tuh ada kesemangatan tersendiri, nggak tahu. Memang ya kalau secara logika gitu, orang yang berpisah biarpun yang sehat walafiat pun pasti ada rasa sakit. Saya pun begitu, saya manusia biasa, manusia normal, pasti saya merasa sakit. Tetapi dari semua itu saya nggak mau terjatuh tersungkur, saya itu harus bangkit gitu. Saya demi masa depan saya dan juga anak-anak saya. Nah setelah itu ya, dan juga ada dukungan besar dari keluarga gitu. Keluarga itu entah tak tahu kenapa semuanya itu seperti tiap hari itu ada aja gitu. Dia itu membahagiakan saya, dukungannya begitu besar gitu supaya saya cepat pulih. Dan yaitu pemulihan yang pertama saya itu ada yang nyuruh itu juga atas dikasih tahu oleh dokter ya, yaitu minum air kunyit sama madu dan juga telur ayam kampung kuning, telur ayam kampung. Ini bahan-bahannya ada madu ya, kunyit, siapkan juga gelas kosong, kuning, telur ayam kampung yang sudah dibuang ya, ini putihnya. Langkah pertama, masukkan kunyit 1 sendok teh. Madu juga sama 1 sendok teh. Masukkan telur kuning ayam kampungnya. Terus air, dan airnya tuh jangan salah ya, airnya itu harus air hangat, jangan panas. Nanti kalau panas hilang dari khasiat semuanya bahan tadi. Jadi sekali lagi jangan air panas ataupun dingin, usahakan air hangat. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, nggak bau. Boleh dicoba ya. Gitu. Itu tuh diminum setiap hari itu 3 kali. Pagi sebelum makan, siang, dan juga sebelum tidur. Itu 3 kali itu sampai 2 minggu berturut-turut. Nah setelah 2 minggu itu cukup 2 kali sehari. Nah sudah mungkin 1 bulan itu cuma 1 kali sehari sebelum jadi pagi-pagi sebelum makan begitu.
Jadi alhamdulillah itu baik, karena di sana itu masya Allah tabarakallah, saya bersyukur banget. Dan sebelum saya minum selalu saya minta, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, saya meminta izin atas minuman ini, semoga menyehatkan badan saya gitu. Dan ada juga untuk pembersihan badan, yaitu saya setiap harinya itu minum air kelapa hijau. Itu setiap hari sampai kurang lebihlah 2 minggu. Itu benar-benar ibu saya itu mengusahakan banget untuk mendapatkan obat-obatan itu. Mau banget saya sehat seperti biasanya. Dan juga saya untuk menambah stamina gitu. Dan saya minum susu cap beruang. Itu saya minum seharinya itu 2 kali terus menerus sampai beberapa bulan, kurang lebih 2 bulan ya. Dan dokter juga ada yang menganjurkan, katanya minum susu murni susu kambing, itu bagus sekali untuk kesehatan. Tapi di daerah saya itu susah, karena nggak ada yang bikin susu kambing murni itu. Adanya itu jauh di Bogor dan sudah mahal, dan juga nggak tahu di mana adanya. Jadi saya nggak mengusahakan yang jauh-jauh, dan saya perlu biaya gitu, perlu dana banyak ya, saya manfaatin yang ada di rumah aja. Jadi ya kalau itu minum obat yang atas itu dokter ya, itu kan saya harus berobatnya itu 1 tahun. Tetapi ya kira-kira 2 minggu itu setelah berobat nih, 2 minggu berobat sama obat dokter kan saya parah. Nah setelah saya berhenti berobat sama obat dokter, tapi bukan menyalahkan sama dokter, ini kan kondisi saya yang lemah, bukan menyalahkan itu obat, bukan sama sekali, karena saya nggak cocok itu sama obat. Jadi saya cocoknya ya sama obat alami itu. Setelah 2 minggu minum obat-obatan alami itu, alhamdulillah saya itu sudah biasa nafsu makan, biasa gitu seperti biasa. Cuma ya mungkin pemulihan di badan belum sempurna. Sampai saya minum itu ya kurang lebih 2 bulan. Nah setelah 2 bulan saya cek lagi ke dokter, ternyata alhamdulillah saya itu sehat walafiat, sudah bersih, enggak ada yang namanya paru-paru. Itu atas qadarullah, alhamdulillah banget, saya bersyukur. Bersyukur, saya tidak menyangka. Memang ya, jadi namanya penyakit itu obat yang paling utama itu apa? Semangat dari diri, keyakinan diri bahwa saya itu akan sehat, begitu. Selain juga berdoa, kita juga ada penyemangat, dan yang lainnya yaitu dengan apa namanya pengobatan lainnya begitu, dan juga dukungan dari keluarga dekat tentunya. Jadi begitu ya teman-teman, ini tip dari saya untuk yang sakit-sakit. Nomor 1, bersyukurlah sama Allah, kita jangan berputus asa, yakin kita akan mendapat kesehatan dari manapun itu caranya. Dan juga kita tuh harus ya bersemangat itu sendiri, dan berobatlah dengan obat apapun, dan kita yakin dengan obat itu kita akan mendapat kesehatan gitu. Alhamdulillah ya. Jadi pas 2 bulan itu saya sudah sehat, dan saya itu teleponlah sama pengurus yang dulu memproses saya mau berangkat ya. Kata dia ya kesini lagi, katanya jangan lupa bawa itu yang dari dokter tanda bukti, sebagai tanda bukti. Ya singkat kata, saya kan kalau berangkat itu kan tiap kali berangkat kan enggak apa namanya, jadi enggak banyak bicara sama orang gitu. Saya langsung aja gitu pergi ke Jakarta sendiri, saya begitu. Dan itu yang kenalan saya di kedutaan itu juga sudah dari Tuhan aja. Itu kan PT itu ya waktu itu tutup, tapi enggak tahu ada aja gitu kenalan. Saya malahan ke Jakarta itu belum pernah sama sekali sendiri gitu, selalu ada yang bawa.
ini pertama kali dan saya sendiri. Begitu singkat kata ya, waktu itu saya berangkat lagi ke Jakarta, dan setelahnya di Jakarta saya langsung, tapi yang tanda bukti dari dokter yang dari daerah saya itu saya enggak kasihkan, karena saya mau tahu aja gimana dari dokter yang ada di Jakarta, apa saya benar-benar itu sudah sehat apa tidak. Nah singkat cerita ya, besoknya saya di ronsen lagi. Setelah 1-2 hari kan hasilnya itu keluar, dan ternyata alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman, atas keyakinan kita sendiri, dan tentunya jangan lupa siapapun yang ada beban pikiran, karena sebenarnya penyakit yang membahayakan diri kita itu dari pikiran. Kita berusaha ikhlas, jadi kita tuh hirup itu jangan tergantung sama seseorang, jangan mau dikasihani sama seseorang, biarpun itu suami kita, karena yang menentukan suami jadi gini gitu, itulah atas ketentuan Allah. Saya pun tidak menyalahkan suami saya, sama sekali saya tidak menyalahkan suami saya. Justru saya bersyukur bertemu suami saya, karena biarpun begitu dia juga pernah membahagiakan saya dengan sebegitu gitu dia istimewanya di hati saya. Tetapi untuk meneruskan berumah tangga yang lebih lama lagi, saya mohon maaf saya nggak bisa begitu. Jadi untuk siapapun yang sakit, bersemangatlah, dan juga yang ada beban pikiran, janganlah jadikan beban pikiran, karena dari pemikiran itu adalah pemicu dari datangnya penyakit-penyakit. Banyak penyakit-penyakit yang parah itu kebanyakan dari pikiran. Jadi begitu ya teman-teman, semoga dari cerita saya ini jadi pembelajaran untuk semuanya. Kalian itu jangan banyak pikiran, dan yang sakit semoga disehatkan. Cukup sekian untuk cerita hari ini, insya Allah dilanjutkan untuk cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.